Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita sehat itu karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan dapat menguatkan kita kembali dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dan tentunya juga dapat mengingatkan kembali bagaimana seharusnya cara hidup kita ketika kita mengiring akan Tuhan, ketika kita menjadi anak-anaknya Tuhan, ketika kita menjadi bangsa pilihannya Tuhan. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 30 ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Ini berbicara tentang bejana pembasuhan. Namun saya akan bacakan di ayat yang ke-20 dan 21 saja. Keluaran 30 ayat 20 dan 21. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Puji Tuhan. Sedikit latar belakang berkaitan dengan firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari pada hari ini, yang dimana kita tahu bersama bahwa kitab Keluaran merupakan kitab yang Tuhan berikan untuk membentuk bangsa Israel, untuk membentuk bangsa Israel menjadi umat-umat pilihannya. Dan di pasal 30 ini adalah bagian dari instruksi peralatan ibadah, instruksi dari peralatan ibadah, yang dimana ini merupakan firman yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, instruksi dari peralatan ibadah termasuk di dalamnya, yang pertama ada mezbah ukupan, kemudian ada persembahan pendamaian, bejana pembasuhan, dan minyak urapan. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan bejana pembasuhan. Dan yang menjadi judul renungan pada hari ini yaitu berkaitan dengan holiness atau kekudusan. Puji Tuhan. Kalau kita pelajari bersama berkaitan dengan satu perikop ini, berbicara tentang di mana firman Tuhan datang kepada Musa. Firman Tuhan datang kepada Musa tentang bejana pembasuhan yang harus dibuat oleh Musa pada waktu itu, yang dimana tujuannya agar Harun dan anak-anaknya, imam-imam pada waktu itu, ketika ingin berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan, mereka terlebih dahulu harus dibasuh. Yang dimana ini berbicara tentang kekudusan, yang dimana ini berbicara tentang penyucian kehidupan. Sehingga kalau kita bisa pelajari dan bisa kita lihat berkaitan dengan hal ini, di mana bejana pembasuhan menunjukkan pada kebutuhan penyucian sebelum masuk hadirat Tuhan. Penyucian sebelum kita masuk ke dalam pelatarannya Tuhan. Penyucian sebelum kita bertemu dengan Tuhan. Pada saat itu, pada perjanjian lama lebih tepatnya, pada masa-masa itu, orang-orang yang ingin masuk ke dalam hadirat Tuhan, yang diizinkan pada waktu itu hanya imam-imam saja. Dan ketika masuk ke dalam pelatarannya Tuhan, ke hadirat Tuhan, mereka harus terlebih dahulu disucikan. Namun pada saat-saat ini, pada zaman-zaman ini, bukan hanya sekedar imam-imam saja yang bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, melainkan kita adalah orang-orang percaya, bangsa pilihannya Tuhan. Imamat yang rajani adalah orang-orang yang mampu datang ke hadirat Tuhan, yang bisa datang ke dalam kehadirat Tuhan, yang dimana di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 di sana menyatakan bahwa kita semua adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Sehingga karena kita adalah bangsa pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, sehingga semua umat percaya dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Untuk memiliki hidup dalam kekudusan,
untuk menjaga kehidupan kita agar tetap kudus dan layak. Karena kekudusan itu bukan merupakan satu pilihan, tidak. Melainkan kekudusan merupakan satu perintah yang wajib untuk kita lakukan, yang wajib untuk kita laksanakan, yang wajib untuk kita jaga. Sehingga kita adalah umat pilihan Allah harus menjaga yang namanya kekudusan. Karena ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita datang di hadirat Tuhan, kita harus hidup kudus, harus mengalami yang namanya disucikan. Yang menjadi pertanyaan sekarang yang akan kita pelajari bersama, kekudusan itu apa? Apa sebenarnya kekudusan itu? Kita akan pelajari bersama. Yang pertama, kekudusan adalah kewajiban. Sempat saya singgung di awal tadi bahwa ini merupakan keharusan yang kita miliki. Di dalam Keluaran 30 ayat 19, di sana berkata, saya bacakan, maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka. Ada kata haruslah. Ini menunjukkan bahwa harus ada kewajiban yang dilakukan. Tidak bisa tidak, melainkan merupakan perintah yang mutlak untuk dilakukan. Sebab di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 di sana dikatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan datang mengajak kepada kita bahwa kita harus memiliki yang namanya kekudusan. Kekudusan bukan merupakan opsional atau pilihan saja, melainkan kekudusan merupakan perintah yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa datang menyembah Tuhan, kita tidak bisa datang ke hadirat Tuhan dengan datang begitu saja. Melainkan kita harus memelihara kehidupan kita agar tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kekudusan. Apa sebenarnya kekudusan itu? Kalau tadi yang pertama kekudusan adalah kewajiban, yang kedua kekudusan adalah gaya hidup. Kekudusan adalah gaya hidup yang dimana kita bisa perhatikan bersama di dalam Keluaran 30 ayat 21. Saya bacakan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Perhatikan bersama di kata-kata ini. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Sehingga saya dapat sampaikan, dapat kita simpulkan bersama bahwa kekudusan merupakan gaya hidup. Kekudusan itu sebagai gaya hidup. Kenapa demikian? Karena Tuhan ingin kekudusan ini kita lakukan dan kita jaga setiap hari. Kita jaga untuk selama-lamanya. Bukan hanya ketika kita mau datang ke gereja saja terus kita menjaga kekudusan. Bukan hanya ketika kita melayani saja terus kita menjaga yang namanya kekudusan. Melainkan di dalam setiap aspek kehidupan kita selama-lamanya kita menjaga yang namanya kekudusan. Penyucian adalah proses berulang-ulang yang dimana bukan sekali untuk selama-lamanya. Bukan ketika kita disucikan, kita dikuduskan, oke, sudah sampai di situ saja. Tidak, melainkan setiap hari kita harus mengalami yang namanya kekudusan, mengalami yang namanya penyucian, sehingga kita bisa menjadikan kekudusan ini adalah gaya hidup. Gaya hidup yang kita bisa lakukan di sepanjang hari kita, di hari-hari kita, sampai selama-lamanya. Sehingga di dalam poin ini, di dalam artian ini, kita dapat bisa ambil bahwa kekudusan harus kita jaga. Bukan hanya ketika kita melayani Tuhan, bukan hanya ketika kita beribadah, bukan hanya ketika kita datang menyembah Tuhan, melainkan di setiap aktivitas kita. Dalam pekerjaan kita, kita menjaga kekudusan. Kita berlaku jujur, berintegritas, disiplin. Dalam kehidupan keluarga kita, kita menyayangi keluarga kita, menjaga kekudusan di dalamnya. Di dalam aktivitas kita sehari-hari, kita menjaga yang namanya kekudusan. Menjauhkan diri yang namanya dosa. Sehingga itu menjadikan kekudusan menjadi sebagai gaya hidup di dalam kehidupan kita. Wah, luar biasa. Firman Tuhan datang pada kita hari ini. Gaya hidup, kebiasaan, kekudusan kita jadikan sebagai gaya hidup. Kemudian hal yang ketiga yang bisa kita pelajari berkaitan dengan kekudusan, yaitu apa?
Tadi yang pertama, kekudusan adalah kewajiban. Kemudian kekudusan sebagai gaya hidup. Dan yang ketiga, ini kabar baik bagi kita. Kekudusan adalah jalan. Yang dimana kalau kita perhatikan di ayat yang ke-21, saya bacakan lagi. Di sana berkata bahwa haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka. Perhatikan ini. Supaya mereka jangan mati. Ini menunjukkan bahwa kekudusan merupakan jalan menuju yang namanya keselamatan. Kita menjaga kekudusan kita agar kita memperoleh hidup. Hidup di dalam Tuhan. Rohani kita hidup. Berkenan kepada Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Sehingga kekudusan merupakan jalan kita. Untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Untuk kita datang menghampiri Tuhan. Di dalam perikop yang telah kita bahas tadi, Harun dan anak-anaknya, imam-imam pada waktu itu, ketika ingin bertemu dengan Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, harus disucikan terlebih dahulu. Sehingga dapat kita lihat bahwa kekudusan adalah jalan. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 di sana berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan perhatikan ini, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Puji Tuhan, sehingga kita harus menjaga kekudusan kita. Agar apa? Agar kita memperoleh yang namanya keselamatan di dalam Tuhan. Agar kita apa? Agar kita selalu terhubung dengan Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita harus menjaga kekudusan. Puji Tuhan. Sehingga apa yang bisa kita dapat dan bisa kita pelajari? Yaitu yang pertama, peliharalah terus kehidupan kita dengan menjaga kekudusan. Dengan cara melakukannya setiap hari, menjaganya setiap hari, melakukan perintah-perintah Tuhan setiap hari. Kemudian hal yang kedua, yaitu jadikanlah kekudusan itu sebagai gaya hidup, kewajiban kita. Karena itu adalah jalan untuk kita terhubung dengan Tuhan, untuk datang ke hadirat Tuhan. Amin, kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Firman Tuhan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Untuk setiap hari kita menjaga yang namanya kekudusan. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lainnya, bisa disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 008. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Firman Tuhan datang pada hari ini kembali menegur kehidupan kami, untuk di mana kami tetap berada di jalan-Mu ya Tuhan. Biar kami tetap menjaga kekudusan kami. Engkau berikan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami semua menjalani kehidupan kami, dan dalam kami menjaga kekudusan kami Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Allah mengasihani keluarga GPDI El Shaddai Magelang dan memberkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kiranya Engkau menyinari keluarga GPDI El Shaddai Magelang dengan wajah-Mu, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.